Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita tidak membahas hadis karena memang bukan jadwal untuk pembahasan hadis, tetapi kita ingin mengambil tadabbur atau perenungan dari beberapa ayat yang bisa kita jadikan bekal. Jemaah sekalian, nanti malam orang akan ramai memperingati apa? Memperingati tahun baru. Ya. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang akan dijadikan sebagai momen kegembiraan. Padahal kita dalam menilai sesuatu, apakah kita menyikapinya dengan gembira ataukah dengan kesedihan, itu sebetulnya ada tuntunannya. Tidak dibiarkan kita tidak dibiarkan kita menyikapi masalah seperti hawa nafsu kita. Makanya ada di dalam istilah agama kita ada istilah hawa. Wala tattabi'il hawa, janganlah kamu mengikuti hawa. Hawa itu apa? Hawa adalah satu keinginan yang timbul dari diri kita. Baik keinginan yang berkaitan dengan pikiran kita maupun keinginan-keinginan yang berkaitan dengan kenikmatan tubuh kita dan sebagainya. Nah, semuanya kita harus dipandu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang bisa memandang tahun baru dengan pandangan kegembiraan? Itu akar masalahnya di mana? Akar masalahnya adalah bagaimana dia memandang kehidupan dunia ini. Dan kalau kita kembalikan dengan cara Islam, cara pandang Islam, justru orang tidak akan menyambutnya dengan kegembiraan, tetapi menyambutnya dengan kebalikannya, yaitu kesedihan. Kenapa? Karena waktu yang Allah sediakan untuk kita beribadah, untuk mengumpulkan pahala, itu semakin berkurang. Dan belum tentu ada jaminan bahwa datangnya hari-hari yang baru itu akan menjamin kita pasti berada di atas jalan yang baik. Bisa jadi hari-hari yang akan datang kita akan jatuh. Kita tidak kuat dengan godaan-godaan yang ada di sekeliling kita atau dengan dunia yang ada di depan mata kita. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, menarik kalau kita ingin membandingkan bagaimana cara pandang Al-Quran terhadap dunia. Cara pandang Al-Quran terhadap dunia misalnya diterangkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-19. Di situ Allah SWT berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun
wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini diawali dengan kalimat i'lamu. Apa arti i'lamu? I'lamu artinya ketahuilah. Bukan berarti ayat ini memposisikan kita sebagai orang bodoh yang tidak tahu. Tetapi kalimat i'lamu sebagai pembuka pembicaraan itu maksudnya adalah sebagai sebuah peringatan, mengaktualkan kembali. Ketahuilah, jangan sampai lupa. Ketahuilah, jangan sampai kamu lalai. Maksudnya begitu. Bukan dalam konteks bahwa kita diberitahu. Ya. Walaupun ya ada benarnya juga bahwa kita dianggap tidak tahu lalu kemudian disuruh tahu. Tetapi bagi orang yang sudah tahu tetap sah untuk disebut i'lamu. Orang yang sudah tahu tetap sah untuk dikasih nasihat i'lamu, yaitu dalam konteks mengingatkan, mengaktualkan, jangan sampai lupa. Maka kita nggak tahu di sini apakah kita termasuk yang ketahuilah karena memang awalnya tidak tahu, atau ketahuilah sebagai bentuk nasihat atau peringatan. Ya. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah la'ibun. Apa arti la'ibun? La'ibun itu permainan. Permainan itu apa? Permainan itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya, kalau istilah sekarang itu gimmick. Gimmick itu memperlihatkan seperti berantem padahal sesungguhnya bukan berantem gitu ya. Jadi hanya sebuah permainan yang tidak memiliki substansi atau inti yang bisa ditimbang. Sebetulnya apa sih yang mau ditimbang itu apanya? Ya. Bukan sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang beneran. Itu hanya sebuah permainan. Nah, untuk menggambarkan ini kita bisa menggunakan seperti kalimatnya Said Qutb rahimahullah. Dalam muqaddimah tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya hidup di bawah naungan Al-Qur'an seperti membuatku berada di ketinggian. Membuatku seperti berada di tempat yang sangat tinggi, lalu melihat orang-orang di bawah itu sedang bermain-main. Menarik ya? Seperti berdiri di tempat yang tinggi, lalu melihat ke bawah kepada manusia dengan segala aktivitasnya, itu seperti bermain-main. Sebab Al-Quran itu isinya adalah hal-hal yang sifatnya substansi, inti, pokoknya, bukan hiasan, bukan permainan, tetapi dia adalah berupa inti. Itulah makanya misalnya dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu tidak terlalu memperdebatkan soal nama, soal tahunnya kapan, kejadiannya seperti apa, tetapi yang ingin disampaikan adalah apa hikmah di balik kisah itu. Makanya disebut oleh Al-Quran dengan ahsanal qasasi, kisah-kisah terbaik. Semua kisah yang ditampilkan di dalam Al-Quran adalah kisah terbaik, di mana kita bisa mengambil apa hikmah di balik setiap kisah itu.
Seperti misalnya Ashabul Kahfi. Berapa orang Ashabul Kahfi? Ada 7 orang, 8 dengan anjingnya. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan secara detail siapa nama-nama pemuda ini. Enggak penting. Karena bukan itu titik poin yang menjadi perkara penting, tetapi dikisahkan adalah bahwa mereka bertujuh itu adalah orang dalam kondisi lemah, terkena fitnah terkait dengan masalah agama mereka, maka mereka kemudian menyendiri, maka mereka kemudian mencari tempat karena mereka tidak mampu untuk menghadapi fitnah itu. Karena fitnah terhadap agama itu digambarkan sebagaimana dalam surat Al-Kahfi itu, ya, digambarkan bahwasanya innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Kalau sampai kamu ketahuan sama mereka, kamu akan dirajam oleh mereka. Ini adalah fitnah. Ini adalah satu fitnah yang akan mengancam jiwa mereka gara-gara mempertahankan agama. Aw yu'idukum fi millatihim. Atau pilihan yang kedua, mereka akan mengembalikan kepada milah mereka, mengembalikan kamu kepada milah, dipaksa untuk kembali ke agama sebelumnya. Pilihannya kan sulit, Pak. Dipaksa dikembalikan ke agama sebelumnya atau dirajam, diancam secara fisik. Maka kemudian Al-Quran menurunkan kisah tentang Ashabul Kahfi. Kita jangan justru pandangan mata kita itu terfokus pada perdebatan berapa jumlahnya, siapa saja namanya, guanya ada di mana, malah kesibukannya di situ. Walaupun belakangan kabarnya ditemukan gua di daerah Yordania, di dekat kota Amman, ibu kota Yordania. Itu orang-orang mempercayai bahwa itu adalah gua Ashabul Kahfi. Dan yang agak janggal adalah di dalam gua itu ada 7 makam. Saya malah mikir gini, Pak, loh, justru itu membuat itu menjadi janggal. Kok ada 7 makam di situ? Emang ada kepastian data bahwasanya setelah 7 pemuda itu ditemukan, lalu meninggal bersamaan, lalu dimakamkan di situ? Padahal mereka kan ketika masuk dalam keadaan masih muda, ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Bangunnya sudah tua apa masih tetap muda? Kita nggak tahu, nggak ada data. Bukan itu perdebatan yang kita perlu perdebatkan. Artinya begini, bisa jadi bangun masih tetap dalam keadaan muda. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka terbangun itu bukan memperdebatkan tentang kok tiba-tiba rambutmu berubah itu. Tetapi yang diributkan apa? Ini harus ada yang beli makanan. Loh, berarti kan mereka menganggap kondisi mereka mungkin nggak banyak berubah. Bahkan mereka sendiri bertanya-tanya, kita berapa lama ini di sini? Oh, kayaknya cuma sehari 2 hari. Artinya dengan indikasi itu kemungkinan besar wajahnya masih seperti waktu tidur dulu. Nah, berarti kan dibangunkan dalam keadaan masih muda. Bisa jadi kan sesudah itu kemudian nikah, ya kan? Nikah, punya anak. Kok bisa makamnya ngumpul di situ, itu bagaimana ceritanya gitu. Malah jadi kok bisa makamnya 7 ngumpul? Emang langsung dicabut nyawanya semua saat ketemu. Kan nggak ada data juga. Tapi orang-orang percaya bahwa itu adalah gua Ashabul Kahfi. Maka yang ditampilkan Al-Quran adalah lintasan-lintasan global atau apa istilahnya ya, cerita global. Untuk diambil apanya? Untuk diambil inti di balik cerita itu. Nah, seperti tadi ya Ashabul Kahfi, yang kita perlu ambil adalah bahwa dalam kondisi lemah, orang terfitnah tentang agamanya,
Makanya kita diajari doa oleh Rasulullah, yaitu apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Apa musibah menimpa agama? Contohnya itu tadi. Kita diancam kalau mempertahankan agama maka akan diancam, dirajam, akan disiksa dan sebagainya. Ini berarti musibah yang mengancam agama kita. Nah, ketika orang dalam keadaan lemah, dalam keadaan terancam agamanya, maka ada kisah yang menjadi inspirasi, yaitu tetaplah pertahankan agamamu meskipun kamu harus menyendiri di gua. Nah, itu poin pelajarannya. Baik jemaah sekalian, kembali ke ayat tadi, bagaimana Al-Quran memandang dunia ini. Al-Quran memandang dunia ini dengan kalimat, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan. Jemaah sekalian, kalau kita lihat anak-anak main pasaran, ya, ngambil daun lalu dibilang apa? Ini 50.000. Ngambil daun lagi yang warnanya agak merah, dibilang apa? Ini 100.000. Lalu kemudian dalam transaksi ada yang curang, akhirnya berantem. Kita melihat adegan itu, gimana reaksi kita, Pak? Kita, ya Allah, lucu amat ya. Nah, seperti itulah kalau seandainya kita dilihat oleh pandangan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb seperti naik di ketinggian lalu melihat orang-orang bermain-main seperti itu, seperti kita melihat anak-anak yang bermain-main dan bertengkar untuk sesuatu yang apa sih? Memperebutkan apa sih? Itu hanya sebuah permainan. Maka jemaah sekalian, yang bukan permainan itu apa? Yang bukan permainan adalah prinsip di dalam agama kita. Itu enggak bisa ditawar sebagai sebuah permainan. Di mana orang-orang di luaran sana banyak yang menyikapi semua masalah dalam kehidupannya itu adalah sebagai permainan, termasuk prinsip dalam agamanya. Makanya mudah sekali dijual, mudah sekali ditukar. Seperti mudahnya anak-anak bermain. Karena itu adalah hanya sebuah permainan. Ya, mirip sama inilah. Masih ingat dengan perseteruan antara Habib Nurmagomedov dengan siapa lawannya itu? McGregor. Dia kan waktu itu memprovokasi Habib. Apa provokasinya? Dipaksa suruh minum bir. Bagi Habib ini penghinaan. Ternyata bagi McGregor setelah diwawancarai sudah peristiwa itu, cuma bilang apa? Ini cuma sebuah show. Ini cuma sebuah pertunjukan. Semakin kita bikin gimmick seperti itu, maka orang akan makin tertarik untuk nonton. Jadi bagi dia, nyodorin minuman keras itu hanya sebuah permainan. Sedangkan Habib menganggap itu, oh ini masalah agama kita. Lah itulah, masalah minuman keras bagi dia adalah sebuah permainan. Tetapi bagi seorang muslim ini adalah prinsip. Maka jamaah sekalian, kita nggak bisa menyikapi dunia ini dengan permainan. Ada memang sisi permainannya, diatur di dalam syariat kita, ya, tetapi itu ada batas-batasnya. Permainan yang diperbolehkan, seperti misalnya olahraga sambil berlatih berenang, berlatih naik kuda, memanah, atau kalau sekarang ya latihan menembak dan sebagainya. Itu permainan-permainan yang memang membawa maslahat kesehatan dan sebagainya. Tetapi ada bagian-bagian lain yang memang kita tidak boleh masuk sebagai sebuah permainan. Itu perkara serius, perkara prinsip. Seperti masalah khamr, itu bukan permainan, bukan guyonan, diharamkan oleh Allah.
nggak bisa dijadikan guyonan. Demikian pula masalah makan babi. Demikian pula masalah tauhid. Tauhid itu prinsip, nggak bisa jadikan guyonan. Nah, itu dicontohkan oleh Ashabul Kahfi misalnya, menyelamatkan agamanya karena itu bukan guyonan. Nah, jamaah sekalian, umumnya manusia jika tidak terbimbing dengan iman, pasti memandang dunia ini hanyalah sebuah permainan. Korupsi itu hanya sebuah permainan. Makanya ada pernyataan dari KPK apa dari pejabat apa itu. Ya, kalau ada pejabat yang ketangkap KPK, itu cuma apes. Itu cuma nasib. Itu kan berarti apa? Memandang korupsi itu cuma permainan. Memandang jabatan itu cuma permainan. Ya Allah. Ya. Jadi jamaah sekalian, cara memandang dunia, bahwa dunia itu maksudnya gini, bagi kita disuruh memandang dunia ini sebagai sebuah permainan. Maksudnya apa? Hal-hal yang bukan prinsip itu adalah sebuah permainan, artinya kita jangan masukkan ke hati kita. Itu hanya seperti sebuah permainan. Uang yang kita kejar-kejar itu hakikatnya hanyalah kertas. Itu kan seperti mainan juga. Sama seperti anak-anak bermain-main dengan daun tadi itu. Ketika kertas itu kita rendam di air, dilumat di dalam air, nilainya juga udah hilang. Sama dengan daun itu, ketika sudah acara pasarannya sudah selesai, daun itu kembali menjadi daun, tidak lagi menjadi uang. Jadi dunia ini adalah sebuah permainan, maka kita untuk hal-hal yang bukan prinsip jangan dimasukkan sebagai sesuatu yang prinsip, tapi sikapilah seperti sebuah mainan. Artinya apa? Kalau hilang ya udah nggak usah terlalu disesali, karena dunia ini hanyalah sebuah permainan. Tetapi yang prinsip dipertahankan dengan serius, karena itu bukan sebuah mainan, ada kaitannya sama akhirat kita. Kemudian yang kedua, la'ibun wa lahwun. Apa itu lahwun? Lahwun itu adalah sesuatu yang melalaikan, atau dalam bahasa yang mudah adalah sesuatu yang bikin nyaman. Sesuatu yang bikin nyaman itu gimana, Pak? Dunia itu kan sesuatu yang bikin nyaman. Dan manusia pasti ingin dunia itu menjadi sesuatu yang terasa nyaman. Itulah makanya orang perlu rekreasi, perlu ke puncak, perlu ke pantai, perlu kemana. Karena apa? Dia mencari kenyamanan, mencari sesuatu yang memanjakan tubuhnya, memanjakan matanya dan sebagainya. Itulah dunia. Dunia itu hanyalah lahwun. Orang bisa nongkrong sambil ngopi, santai, nggak ada masalah. Tetapi bagi seorang mukmin, cara pandangnya bukan seperti itu. Dunia adalah tempat apa? Tempat bekerja keras sekeras-kerasnya. Untuk apa? Untuk bekal sebanyak-banyaknya sebelum memasuki negeri akhirat. La'ibun wa lahwun wa zinatun. Apa itu zina? Zina artinya hiasan, sesuatu yang indah, sesuatu yang melalaikan. Karenanya ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas permukaan bumi itu sebagai perhiasan, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang amalnya terbaik. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jamaah sekalian, sesuatu yang berupa hiasan itu akan menipu mata kita.
Karena hiasan itu selalu letaknya di mana? Letaknya di kulit. Mana ada orang memakai hiasan kok malah ditutup baju itu? Ada enggak, Pak? Pasti memakai hiasan itu ditampilkan di paling luar. Itulah makanya salah satu yang dilakukan oleh wanita zaman jahiliyah adalah memakai gelang di kaki, memakai gelang di tangan. Sengaja apa? Sengaja dibunyikan supaya kedengaran, supaya kelihatan. Namanya juga zinah, hiasan. Hiasan itu pasti fokusnya adalah sesuatu yang ada di luar untuk menutupi yang hakiki. Nah, jamaah sekalian, zinatun, karena manusia memandang kepada perhiasan itulah, maka manusia mudah terkecoh, lupa dengan hakikat. Lupa dengan hakikat. Contoh misalnya, salah satu yang menjadi hiasan pada wanita adalah kecantikannya. Selain perhiasan-perhiasan yang dia pakai, selain pakaiannya dan sebagainya. Maka kalau tidak melihat kepada dalamnya, orang akan tertipu. Itulah makanya lanjutan kalimatnya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang amalnya terbaik. Dalam artian apa? Tidak terkesima dengan hiasan tampilan luar, tetapi fokus kepada amal demi bekal ke akhirat. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran dalam memandang dunia, apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, وَتَفَاخُرٌ bainakum. Tafakhurun bainakum adalah saling berbangga di antara kamu, saling bersaing di antara kamu, baik secara individu, secara kelompok, secara partai, secara organisasi, secara negara. Itu manusia itu terlibat namanya tafakhur bainakum, saling apa ya, fakhr itu kebanggaan. Contoh misalnya apa? Argentina ketika memenangkan Piala Dunia itu menjadi tafakhur, menjadi satu kebanggaan dan senangnya luar biasa. Pestanya bisa berhari-hari, bermalam-malam. Mereka sukacita, bergembira ria. Kenapa? Itu adalah sebuah kebanggaan nasionalisme. Ketika negara bernama Argentina, warga Argentina bisa menjunjung apa? Bisa memegang Piala Dunia dalam sepak bola. Nah, manusia itu terlibat tafakhur, baik dalam masalah olahraga, dalam masalah kepandaian, dalam masalah harta, dalam masalah jabatan, dalam masalah apapun. Kita hidup di dunia itu pasti terlibat itu. Itulah makanya perlombaan-perlombaan itu selalu menarik minat manusia. Kenapa? Karena dia ingin menjadi yang terbaik, lalu mendapat pujian. Dan media juga selalu bikin seperti itu. Ranking-ranking ya, kampus dibikin. Kampus 10 terbaik di Indonesia. Ini memang naluri manusia untuk tafakhur. Untuk apa? Saling membandingkan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya apa? Watakatsurun bainakum. Watakatsurun fil amwali wal aulad. Maaf. Dan saling adu banyak di dalam masalah harta dan anak-anak. Nah, ini menarik kalau kita tadabbur terhadap ayat ini. Kenapa harta disebut duluan? Saling adu banyak dalam masalah harta dan anak-anak. Karena kecintaan kepada harta itu adalah kecintaan seluruh usia. Sedangkan kecintaan kepada anak itu hanya terfokus pada usia tertentu. Yang masih jomblo cinta enggak sama harta? Cinta. Tapi dia belum berpikir soal anak karena belum punya pasangan. Karena dia lebih banyak dipikirkan orang, maka disebut duluan.
Wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling adu banyak dalam masalah harta dan anak-anak. Anak-anak di sini bisa anak-anak dalam makna hakiki, yaitu anak, orang punya anak banyak akan menjadi sebuah kebanggaan karena akan menjadi kekuatan keluarga itu. Walaupun sekarang naluri itu bergeser. Saya nggak tahu ini apakah naluri manusia yang sedang bergeser ataukah situasi dan kondisi yang membuat manusia rusak nalurinya. Yang seandainya situasi dan kondisi itu hilang, akan kembali ke naluri awal. Ya, seperti apa? Berita di media ada istilah resesi seks. Apa itu, Pak? Resesi seksual. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang sekarang tidak lagi tertarik untuk membina keluarga, untuk melahirkan keturunan. Lebih asik menjadi jomblo sendirian, dia hidup dengan dirinya sendiri, tidak punya tanggung jawab, tidak punya sejumlah kerepotan, sehingga dia bisa happy-happy terus. Dia lupa bahwa dia akan menua. Sekarang di Korea menurut berita, itu banyak terjadi namanya orang yang meninggal dalam kesendirian. Ini sudah menjadi fenomena di Korea. Ketahuan setelah seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Kenapa? Karena anaknya sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Dia sendirian di rumah. Meninggal, gak ada yang tahu. Ya, jadi meninggal dalam kesepian. Mudah-mudahan di negara kita gak terjadi itu. Ya, umat Islam ya, secara umum. Takatsurun fil amwali wal aulad, saling adu banyak dalam masalah harta dan anak-anak. Lalu kemudian Allah kasih perumpamaan, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, sebagaimana hujan yang Allah turunkan yang membuat tanah itu subur lalu membuat takjub. A'jabal kuffara, membuat takjub orang-orang yang menanam. Kuffar dari kata kafir. Dalam ayat ini bukan terjemahannya orang kafir, tetapi orang yang menimbun, orang yang menutupi biji-bijian itu ketika ditaruh di tanah, ditutup, maka disebut dengan kuffar. Orang yang menutupi supaya apa? Biji-bijian itu tumbuh. A'jabal kuffara nabatuhu, di mana dengan turunnya hujan itu akan membuat takjub, membuat senang, membuat gembira orang yang menanam. Karena apa? Dengan hujan itu barakah Allah turun lalu kemudian tumbuh. Kemudian apa? Thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Kemudian dia akan berkembang menjadi semakin besar, lalu kemudian menguning, lalu kemudian pada akhirnya akan mati dan lapuk. Ya, pohon kan begitu siklusnya. Ditanam bijinya, tumbuh, membesar dalam kondisi yang paling menyenangkan. Lama-lama daunnya menguning, lama-lama pohonnya tumbang, lama-lama pohonnya lapuk. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Kemudian ayat ini mengingatkan kepada intinya. Apa itu? Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat itu ada azab yang pedih. Kan tadi siklusnya apa? Seperti siklus tanaman tadi itu. Cepat atau lambat kamu akan mengalami siklus seperti tanaman itu, akan menua dan akan lapuk. Padahal sesudah itu akan ada apa? Akan ada 2 pilihan, azab yang pedih atau ampunan dari Allah dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Ghurur itu apa? Ghurur itu adalah orang yang tertipu
dengan apa yang dia miliki. Maksudnya gini, Pak. Ketika orang merasa punya ilmu, ilmunya sangat banyak, dia akan tertipu dengan cara menepuk dada. Akulah orang yang paling pinter. Itu namanya ghurur. Ghurur itu gimana ya? Orang yang terkesima dengan dirinya sendiri. Orang yang tertipu dengan keadaan dirinya. Nah, dunia itu adalah kenikmatan yang mata'ul ghurur. Kenikmatan yang bisa membuat orang tertipu. Salah memandang bahwa itu adalah yang hakiki, padahal sesungguhnya bukan itu yang hakiki. Yang hakiki adalah nanti di akhirat. Jamaah sekalian, kalau kita melihat dunia dengan cara pandang seperti ini, apakah peristiwa tahun baru itu menjadi menarik? Andaikan setiap muslim memandang dunia dengan cara pandang seperti ini, apakah hilangnya hari itu menjadi hal yang menarik? Enggak. Pasti akan memandang hilangnya hari adalah sebagai sebuah kesedihan. Nah, ini penting ya. Ini penting karena inilah yang menjadi inti jamaah sekalian. Apalagi kita hidup di zaman ketika dunia ini menampilkan perhiasannya yang paling indah. Coba bandingkan pada zaman Fir'aun. Untuk menikmati angin yang berhembus, dia perlu nyuruh tukang kipas. Karena belum ada apa? Kipas angin. Tukang kipas. Kan enggak, privasinya hilang kalau ada tukang kipas di situ. Tapi sekarang kita tinggal colok aja. Kipas sudah muter sendiri. Artinya apa? Dunia menampilkan dirinya dalam bentuk perhiasan yang terbaik sepanjang zaman. Betul nggak? Apalagi dengan kita ada Android, ada Masya Allah. Itu dunia itu menampilkan dirinya dalam bentuk perhiasan terindah sepanjang sejarah. Tidak harus menjadi raja seperti Fir'aun untuk menikmati kipas itu. Orang-orang biasa bisa menikmati kipas itu. Bahkan ada teknologi baru namanya AC. Ketika orang mau naik ke tempat yang tinggi, ada namanya lift, ada, Masya Allah. Ya. Artinya apa? Ayat semacam ini itu sangat baik untuk dijadikan perenungan dalam ketika orang semuanya bergembira dengan datangnya tahun baru. Untuk kembali melihat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan. Yang hakiki itu nanti di akhirat. Yang hakiki itu nanti di akhirat. Karena itu kita disuruh fokus kepada hal yang hakiki. Jangan tertipu dengan hal-hal yang bersifat permainan, sesuatu yang melenakan, lahun, ya, saling bangga-banggaan. Ya. Coba kalau kita pikir ya dengan cara pandang tadi, cara pandang nilai yang hakiki. Penyelenggaraan Piala Dunia itu biaya berapa banyak biayanya? Lalu kalau dilihat secara substansi kehidupan, apa nilainya itu? Jadi banyak memang di dalam kehidupan dunia ini kita disuguhi oleh perhiasan-perhiasan yang sangat menarik, keindahan-keindahan yang sedemikian rupa yang sangat mungkin akan melalaikan kita. Jamaah sekalian, ini adalah sebagai satu panduan untuk kita ya. Makanya diingatkan dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Apa artinya, Pak? Telah membuat kamu lalai, yaitu ketika kamu saling berbanyak-banyakan. Nah, berbanyak-banyakan di sini bisa dalam hal harta, bisa dalam hal anak, bisa dalam hal pengikut, bisa dalam hal apa saja. Ya. Hatta zurtumul maqabir.
sampai kamu berkunjung ke kuburan. Itu kalau terjemahan letterlocknya, Pak. Nah, kata para ulama, kenapa menggunakan pilihan kata sampai kamu berkunjung ke kuburan? Karena memang kuburan itu bukan tempat yang abadi. Maka statusnya itu seperti orang cuma berkunjung. Sebab nanti akan dipindah ke alam akhirat. Itu alam yang sementara. Maka ketika orang mati masuk kuburan, itu dibahasakan oleh Al-Quran dengan hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menziarahi kuburan. Seperti kita berkunjung ke suatu tempat rekreasi. Itu pasti cuma sebentar, pindah lagi. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalla itu adalah kata-kata untuk membantah kalimat sebelumnya. Maksudnya gini, kamu terlalaikan oleh saling adu banyak dalam kehidupan dunia. Kalla, kamu tidak akan melakukan itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kamu tidak akan melakukan itu. Kamu pada saatnya nanti akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Pada saatnya nanti kamu akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan melakukan itu. Kalau seandainya kamu mengetahui dengan apa? Ilmu yaqin. Apa tadi? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali kamu tidak akan melakukan itu, kamu pasti pada saatnya akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau seandainya kamu mengetahui dengan ilmu yaqin, latarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat jahannam, neraka jahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa yakin itu ada 3 level. Yang pertama adalah ilmul yakin. Ilmul yakin itu apa? Pengetahuan sampai pada tingkat yakin. Yang kedua, ainul yakin. Karena melihat, maka penglihatan itu lebih meyakinkan lagi. Enggak cuma ilmu, tapi lihat langsung. Kemudian yang ketiga lebih tinggi lagi adalah hakul yakin, yaitu membuktikan secara hakiki. Nah, biasanya para ulama membuat perumpamaan begini. Ka'bah itu ketika kita masih di sini, kita kan sholatnya menghadap Ka'bah. Berarti Ka'bah itu kita ketahui dengan ilmu yakin. Karena kita seluruh umat Islam bilang ada namanya Ka'bah. Dan kita sholatnya menghadap ke sana di kota Mekah. Berarti itu ilmunya sampai pada kategori yakin. Lalu kemudian kalau kita ke sana, berangkat ke sana, sampai di pelatarannya lihat Ka'bah. Berarti apa? Ainul yakin. Yakin sampai pada tahap melihat. Lalu sesudah menyentuhnya atau masuk ke dalam Ka'bah, itu berarti apa? Hakul yakin. Sampai pada sesuatu yang hakiki, tidak tersisa sedikit pun keraguan karena sudah menjadi hakiki. Maksudnya apa? Surat At-Takatsur tadi itu bicara, seandainya kamu bermodalkan ilmu yakin, tidak harus sampai pada hakul yakin, karena hakul yakin kan nunggu nanti, Pak, ya kan? Sekarang yang bisa kita punya adalah ilmu yakin. Dengan bermodal ilmu yakin, kamu sungguh tidak akan melakukan takatsur, saling berbanyak-banyakan, itu enggak akan. Kenapa? Karena kamu pengetahuanmu tentang akhirat itu sudah sampai pada tingkat keyakinan sedemikian rupa.
seandainya tidak ditambah dengan melihat atau mengalami langsung, itu sudah yakin. Apalagi nanti. Makanya disebut kalla saufa ta'lamun. Kamu suatu saat nanti akan tahu. Enggak cuma ilmu, tapi akan tahu. Akan lihat. Akan merasakan itu sebagai hakikat. Maka jangan menunggu sampai sana baru kemudian yakin, kan gitu. Masalahnya kan udah nggak bisa balik. Kan udah nggak bisa balik. Saat kamu sudah punya ilmu tapi yakin bahwa akhirat itu akan kita tuju, ya sudah, jadikan itu sebagai pemandu amalmu. Ya, makanya alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam kehidupan dunia itu melalaikan kamu. Kamu tidak akan melakukan itu seandainya kamu punya ilmu yang meyakinkan bahwa kamu akan ke akhirat. Selalu terfikir itu sehingga memandu amalmu, dan kamu tidak akan tergoda untuk berbanyak-banyakan. Nah, jamaah sekalian, yang juga menarik untuk kita sampaikan adalah berbanyak-banyakan itu tidak harus dengan orang lain, tapi bisa juga dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Wah, tahun 2002 sudah punya 1 perusahaan. 2023 target 10 perusahaan. Itu banyak-banyakan sama siapa? Sama dirinya sendiri. Selalu memberi target terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau target itu dalam rangka memperbanyak sedekahnya, itu baik. Tetapi kadang-kadang manusia kan lupa bahwa memperbanyak perusahaan itu hanya ya untuk kepuasan saja, mengumpulkan harta sebanyak-banyak, bukan untuk memperbanyak sedekah. Nah, jadi ini sebagai satu pengingat bahwa dengan datangnya tahun baru, maka kita harus melihat pergantian tahun itu dengan kacamata Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang dunia, bagaimana Al-Quran mengajak kita memandang akhirat. Sehingga apa? Ketika orang lain bergembira ria dengan tahun baru, kita melihatnya itu seperti orang dewasa melihat anak-anak bermain-main. Ya enggak? Seperti melihat orang dewasa melihat anak-anak bermain-main. Untuk bisa seperti itu harus pakai cara pandang Al-Quran, Pak. Nggak bisa dengan cara pandang lain. Ya Allah, ngeluarin duit buat beli petasan, lalu diledakkan bersama-sama jam 12 malam. Ya. Nanti detik-detik pergantian itu. Itu seperti orang dewasa melihat anak-anak tadi itu main uang-uangan itu, lalu berantem karenanya. Kita tertawa, dasar anak-anak. Kan gitu ya, dasar anak-anak. Maka menarik kalimatnya Said Qutb tadi itu, kalau orang hidup di bawah naungan Al-Quran seperti dia berada di sebuah ketinggian, lalu melihat kehidupan dunia itu seperti orang sedang bermain-main. Maka jadilah seperti itu, supaya kita bisa melihat diri kita apakah sedang bermain-main ataukah sedang serius. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai satu tadabbur, sebagai satu pengingat, karena nasihat itu nggak pernah apa ya? Nasihat itu nggak pernah salah, nggak pernah jelek. Nasihat itu selalu baik, kan gitu ya. Apakah itu diulang ataukah tidak diulang, itu selalu baik, karena manusia mudah lupa, maka perlu untuk selalu diingatkan. Baik, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadisnya berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia
akan dianggap bagian dari mereka. Tentu karena ini merupakan wahyu, berarti yang menganggap siapa? Yang menganggap pertama-tama adalah Allah SWT. Allah akan menganggapnya, menggolongkannya bagian dari mereka. Lalu siapa? Ya kita, umat Islam. Umat Islam akan memandang siapa yang meniru seperti itu sebagai bagian dari mereka. Tetapi perlu diingat bahwasanya hukum tentang tasyabbuh itu berlakunya secara ketat adalah di tengah komunitas muslim yang mayoritas. Sedangkan kalau muslimnya hidup sebagai minoritas di sebuah negara yang misalnya negara non muslim, nah, hukum tentang tasyabbuh itu tidak bisa diberlakukan secara ketat 100%. Karena bisa jadi itu cara dia untuk menghindar dari suatu fitnah yang akan mengancam jiwanya atau mengancam atau membuat dia dalam satu kesulitan. Nah, jadi karena negara kita mayoritas adalah muslim, maka hukum itu bisa diterapkan di sini. Karena muslim bukanlah minoritas, tetapi muslim adalah mayoritas. Nah, berarti siapa yang menyerupai suatu kaum, apakah perayaan tahun baru itu adalah perayaan khas orang kafir atau agama tertentu? Kalau pertanyaannya adalah apakah ini perayaan khas agama tertentu, jawabannya bukan. Tetapi dia merupakan perayaan khas siapa? Orang-orang yang memandang dunia ini dengan penuh kecintaan. Hubbud dunya. Sekurang-kurangnya adalah ini suatu acara khasnya orang-orang yang hubbud dunya dan lupa akhirat. Artinya kalau dikaitkan hadis tadi itu, siapa menyerupai suatu kaum akan digolongkan seperti mereka, sekurang-kurangnya adalah digolongkan seperti mereka dalam hal hubbud dunya. Karena memang ini bukan acara khasnya agama tertentu. Tapi ini acara khasnya siapa? Mereka yang cinta dunia dan lupa akhirat. Berarti kalau kita meniru, kita akan digolongkan oleh Allah dalam rombongan orang-orang yang hubbud dunya dan lupa akhirat. Sekurang-kurangnya itu. Sebab kalau kita kemudian, ini kan acara khasnya orang kafir, ya sebetulnya yang sudah terlibat dalam acara ini juga nggak cuma orang kafir kan. Tetapi yang pasti ini adalah acara yang dinikmati orang yang sedang lupa dengan akhirat, itu sudah pasti. Kalau kita menggunakan kategori. Tapi kalau ini acara khas agama tertentu, tidak. Acara khasnya orang kafir juga enggak, karena negara-negara muslim juga ikut melakukannya. Makanya ya kita perkecil lagi. Oh, kalau begitu itu adalah acara khasnya orang-orang yang hubbud dunya dan sedang lupa akhirat. Kalau kita meniru, berarti meniru orang-orang yang hubbud dunya dan lupa akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bakar ikan. Susah nolaknya. Iya. Intinya begini, Pak. Intinya begini, fattaqullaha mastata'tum. Apa terjemahannya? Takwalah kepada Allah semaksimal mungkin kamu mampu. Nah, itu terjemahannya. Gimana prakteknya? Ya renungkan sendiri. Kan gitu. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kamu mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Gimana
standar takwanya. Ya, kalau bisa agak telat-telat ya agak telat-telat misalnya kan gitu ya. Berarti apa? Tidak tidak apa namanya? Tidak mengikuti dengan sepenuh hati, tidak. Kalau itu misalnya adalah sebagai ya ini memang ya pas hari Ahad gitu ya misalnya, pas libur, intinya nolaknya susah, orang cuman bakar ikan nggak niup trompet, apa sih salahnya kan gitu ya. Orang akhirnya berpandangan seperti itu. Tapi jawaban saya mungkin jawaban global aja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan yang kamu bisa. Itu ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya silakan renungkan sendiri. Nggak ada arahan secara khusus. Ya, nggak ada arahan secara khusus. Tapi ya renungkan sendiri bagaimana cara mempertahankan ketakwaan semaksimal yang kita bisa. Baik, yang lain silakan. Iya, makanya jangan jadi pejabat negara. Jangan jadi pejabat negara. Kita dalam situasi sulit jadi pejabat negara. Ya. Sebagai pejabat bertakwalah kepada Allah maksimal kemampuan yang bisa dilakukan. Jangan apa? Merendahkan standar ya. Artinya tantangannya baru kecil aja udah merasa wah nggak bisa. Ini berarti apa? Istitaahnya itu dibikin standarnya itu rendah sekali gitu. Padahal seandainya nggak dituruti sebetulnya ya nggak apa-apa gitu kan. Nah ini perlu kita menilai diri kita masing-masing. Apa resikonya kalau tidak ikut melakukannya? Nah, kadang-kadang orang menilai risiko terhadap dirinya itu terlalu berlebihan. Wah nanti begini, padahal pernah dicoba ya enggak juga. Ya sama seperti kemarin ya, waktu Natal itu. Selamat Natal, ucapan itu kan untuk pergaulan. Kalau kita bandingkan, ternyata urusan minuman keras itu tetap bisa bertahan masing-masing, tetap pergaulannya baik kok. Betul nggak? Ada dua orang berteman, satu non muslim, satu muslim, masuk rumah makan. Yang satu pesan minuman keras, yang satu tidak karena muslim. Itu tetap bisa akrab kok ngobrol, betul nggak? Nggak harus apa? Nggak harus ikut minum. Demikian pula ketika dia pesan babi, kita nggak pesan. Kenapa? Prinsip masing-masing. Anda makan babi itu agama Anda. Kalau saya dilarang. Tetap kok bisa ngobrol santai, bisa akrab. Kenapa urusan Natal menjadi seperti seolah-olah wah ini mengganggu pergaulan? Loh, kok beda? Padahal sebetulnya kan kalau dipraktekin ya sama aja. Sama aja dengan kita memegang prinsip tidak minum khamr, tidak makan babi, tetap pergaulan dengan non muslim masih tetap baik, tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita menakar resiko itu tidak terlalu fair. Terkait dengan diri kita itu kadang-kadang apa ya? Wah, nanti resikonya begini-begini, padahal dipraktekin enggak juga ya. Makanya ya jangan terlalu gitu ya, membuat standar terhadap diri kita tidak fair. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terkait dengan cara pandang saya untuk mencontohkan penguasaan seperti kita menang rakyat dia permainan di bawah. Contoh
contoh Said Kutub itu juga bisa digunakan dalam konteks permainan juga. Apakah kita jadi yang bikin permainan atau yang bermain gitu kan? Nah, kalau analogi itu kita pakai, dunia ini sekarang yang bermain di atas nonton ke bawah, yang bikin segala-galanya mereka itu Pak. Ya, perlu kita sadari bahwa permainan di atas itu, yang lihat di atas itu dia sendiri, orang kafir itu. Nah, kalau kita ada sadar itu, kita nggak mau jadi pemain gitu, bahwa kita harus bermain, mau penjelasan ini. Iya. Ini kan cuma ilustrasi abstrak, bukan sesuatu yang bersifat hakiki. Dalam artian begini, bukan berarti yang dimaksud main di sini adalah pengendali politik dunia. Saya mendengarnya ke arah itu kayaknya. Ya. Jadi karena kita tidak mau melihat diri kita tampak sebagai bermain-main, lalu kemudian kita menghindari permainan, maka kemudian yang mengendalikan permainan adalah orang-orang kafir. Bukan begitu cara pandangnya menurut saya. Jadi begini cara pandangnya. Justru harusnya umat Islamlah yang menjadi penguasa, sehingga dunia ini tidak ada lagi yang bermain-main. Gitu. Seperti apa? Zaman umat Islam menguasai dunia. Itu sampai-sampai ada satu peristiwa, rencana acara yang bersifat hura-hura di wilayah Eropa, di luar teritorial khilafah, tapi ada masyarakat di area khilafah itu kemudian mengadu ke khalifah, wahai khalifah, di dekat sini orang-orang kafir mau bikin acara hura-hura, kami khawatir ada umat Islam yang akan tergoda untuk mendatanginya. Itu kemudian dikirimi surat, dan kemudian berhenti aja, nggak jadi acara itu. Di luar apa? Di luar teritorial kekuasaan mereka itu bisa dikendalikan. Karena padahal mereka menjaga orang yang dekat, umat Islam yang dekat situ supaya tidak tergoda. Bagaimana dengan yang ada di teritorialnya khalifah atau khilafah? Itu akan lebih ketat lagi dipantau supaya tidak dibiarkan kehidupan umat Islam itu dalam lahun, hura-hura dan sebagainya. Maka kita memandangnya justru cara supaya kita tidak bermain-main adalah pegang kendali, ya kan? Pegang kendali supaya permainan-permainan yang melalaikan itu bisa diminimalisir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini, sebuah perenungan, karena kita membutuhkan nutrisi hati, tidak selalu nutrisi pikiran. Dan nutrisi hati itu bahkan lebih sangat dihajatkan buat kita, karena tadi itu Pak, betapa banyak orang yang pikirannya tahu tapi hatinya tidak mampu. Betul nggak? Betapa banyak orang yang secara pikiran dia tahu, tetapi hatinya tidak mampu. Tidak mampu menghindari, tidak mampu mengelak. Maka nutrisi hati itu sangat penting. Di zaman seperti ini, ketika dunia menampilkan dirinya dalam bentuk perhiasan terindah sepanjang sejarah. Belum pernah dunia menampilkan perhiasan seindah ini. Orang mau terbang, mau kemana, sana kemari bisa. Permainan kayak apapun ada. Kenikmatan kayak apapun tersedia. Tempat rekreasi yang model apapun ada. Ya. Belum pernah dunia menampilkan keindahannya seperti saat ini. Maka nutrisi hati makin terasa penting, karena kekuatan itu ada di hati.
bukan di pikiran. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.